Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Deklara Dewanti Mulia dari kelas 2020B dengan NIM 2004 0704097. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan sebuah submateri dari mata kuliah Antropologi dan Sosiologi dengan judul Mengenal Struktur Permasalahan Sosial pada Masyarakat. Baik, di sini kita akan berbicara mengenai subtema masalah sosial. Pertama yang harus kita tahu, apa itu masalah sosial? Masalah sosial adalah sebuah problematika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan karena adanya interaksi sosial yang kurang seimbang antara satu dengan yang lainnya. Masalah sosial ini bisa dalam bentuk apa saja, misalnya agama, budaya, etnis, hukum, dan lain-lain. Dalam kajian masalah sosial, timbullah 3 teori yang harus kita ketahui. Pertama ada teori konflik. Teori konflik ini memuat 2 teori, yaitu teori Marxis dan teori non-Marxis. Teori Marxis terjadi karena adanya ketidaksetaraan dalam kelas sosial. Oleh karena itu, teori Marxis muncul untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul akibat ketidaksetaraan berikut. Berbeda dengan teori Marxis, teori non-Marxis berfokus pada konflik antar kelompok sosial di masyarakat. Konflik tersebut disebabkan oleh kepentingan yang berbeda antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Kemudian yang kedua, ada teori interaksi simbolis. Teori interaksi simbolis ini dibagi menjadi 2, yaitu ada teori pelabelan atau labeling teori dan konstruksionisme sosial. Teori pelabelan adalah sebuah kondisi sosial di dalam masyarakat dikatakan bermasalah karena kondisi tersebut sudah dianggap sebagai suatu masalah. Kemudian pada teori konstruksionisme sosial, masalah sosial merupakan hasil konstruksi manusia atau hasil bedahan manusia yang disebabkan oleh interaksi intens individu dengan orang-orang yang mendefinisikan hal-hal menyimpang sebagai suatu hal yang biasa atau bahkan positif. Kemudian yang ketiga ada teori fungsionalis. Teori ini mengatakan bahwa semua bagian di masyarakat mempunyai fungsinya masing-masing dalam masyarakatnya tersebut. Semua bagian masyarakat ini saling bekerja sama untuk membangun tatanan sosial yang stabil dan harmonis. Jika satu elemen dari masyarakatnya tidak memfungsikan tugasnya dengan baik, maka dapat menimbulkan ketidakteraturan di sebuah keadilan sosial. Pada akhirnya, ketidakteraturan itu menimbulkan suatu masalah sosial. Lalu bagaimana menurut para ahli? Pertama, menurut Kartini Kartono, masalah sosial adalah semua bentuk tingkah laku individu atau kelompok yang melanggar adat istiadat dalam kehidupan masyarakat. Sebagian besar masyarakat menganggap masalah sosial ini mengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya, dan juga merugikan banyak orang, termasuk mengacaukan yang sudah berjalan. Lalu ada menurut Sujono Sukamto, masalah sosial merupakan keadaan yang terjadi karena ketidaksesuaian di antara kebudayaan dan hubungan dalam masyarakat. Kondisi ini dapat membahayakan keberlangsungan hidup dalam suatu kelompok sosial. Lalu, bagaimana asal atau faktor masalah sosial itu ada? Nah, di sini dijabarkan menjadi 4. Ada faktor biologis, faktor ekonomi, faktor psikologis, dan faktor budaya. Pertama dari faktor biologis. Faktor biologis merupakan penyebab masalah sosial yang berkaitan dengan gangguan fisik, seperti penyakit dan gangguan kesehatan. Kemudian, faktor psikologis merupakan penyebab masalah sosial yang berkaitan dengan kegangguan jiwaan seseorang. Kemudian pada faktor ekonomi, merupakan penyebab masalah sosial yang berkaitan dengan pendapatan, kekayaan, dan upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Lalu yang terakhir ada budaya.
menunjukkan latar belakang terjadinya masalah sosial berkaitan unsur-unsur nilai dan norma sosial seperti adat istiadat dan kebiasaan. Kemudian setelah adanya faktor atau penyebab masalah sosial, apa dampak dari masalah sosial? Dampak dari masalah sosial yang paling besar ada 3. Ada kriminalitas, konflik sosial, dan kenyamanannya akan terganggu. Atau ketidaknyamanan masyarakat. Yang tingkat kriminalitasnya semakin tinggi dari tahun ke tahun, lalu konflik sosial mulai dari tawuran, demo, hingga tuntutan warga karena kurang puas terhadap pemerintah. Kemudian ada masalah sampah, masalah limbah dari pabrik, banjir, hingga rusuh geng motor liar yang biasanya menyebabkan warga resah. Bagaimana dengan contoh masalah sosial? Contoh masalah sosial ada kriminalitas, kemiskinan, kenakalan remaja, kesenjangan sosial, cybercrime, dan penyimpangan seksual. Sekian, terima kasih atas penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan. Berikut saya tutup penjelasan saya pada hari ini. Semoga membantu dalam pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.